Saya Winola Alvina Firnanda dari kelas 10 AK2 akan menjelaskan tentang pengertian serta penjelasan pajak. Pertama, pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terulang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmurannya. Jadi, pajak yang kita bayarkan kepada negara tidak akan langsung hasilnya diberikan kepada kita. Pajak yang kita berikan kepada negara akan digunakan sebagai sarana untuk membenarkan sarana-sarana yang dimiliki oleh negara kita, misalnya membenarkan jalan, membenarkan tempat-tempat sosial, seperti itu. Kedua, pengertian pajak secara ekonomis dan yuridis. Pengertian pajak secara ekonomis adalah pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Pengertian pajak secara yuridis adalah iuran yang dapat dipaksakan. Ciri-ciri pajak. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah, berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung ditujukan. Kita masuk ke jenis-jenis pajak. Jenis pajak berdasarkan golongannya. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Jenis pajak menurut sifat. Pajak subjektif. Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Pajak objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak, wajib pajak, maupun tempat tinggal. Jadi pajak subjektif ini bisa diartikan, misalnya kita mendapatkan gaji yang di bawah rata-rata orang biasanya, pajak yang diberikan kepada kita pun akan lebih kecil daripada pajak yang diberikan kepada orang-orang kaya yang ada di misalnya di sekitar kita. Lalu pajak objektif ini, misalnya kita membeli suatu benda, misalnya kita membeli mobil Ferrari. Mobil Ferrari ini kan mobil mahal, tetapi pekerjaan kita ini hanya sebatas tukang ojek. Kita nggak bakalan dapat seperti yang pajak yang subjektif. Kita tetap harus bayar pajak dari mobil mahal yang mobil Ferrari ini walaupun pekerjaan kita itu tidak menghasilkan banyak uang. Lanjut, ada jenis pajak menurut lembaga pemungut. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat 1 maupun daerah tingkat 2, yaitu kabupaten atau kota ya, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Fungsi pemungutan pajak sebagai budgeter, yaitu fungsi pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai regularan, yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Syarat pemungutan pajak. Pemungutan pajak harus adil. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Suatu pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak harus efisien. Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Self-assessment system merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab
kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Withholding system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pengertian wajib pajak berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2009. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Istilah-istilah dalam wajib pajak. Terdapat beberapa istilah yang muncul dalam wajib pajak karena adanya wajib pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa istilah tersebut adalah wajib pajak efektif, yaitu adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan wajib pajak non-efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kewajiban wajib pajak, yaitu 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. Mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. Lalu menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. 15. Beberapa contoh hak-hak wajib pajak. Mengajukan surat keberatan dan surat banding, menerima tanda bukti pemasukan SPT, melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan, mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT, serta mengajukan permohonan penundaan dan pengasuran pembayaran pajak. Tata cara pemungutan pajak menurut siti resmi. Stelsel nyata atau real. Ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan oleh objek sesungguhnya. Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun. Stelsel anggapan menyatakan bahwa penggunaan pajak ini didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Stelsel campuran menyatakan bahwa pengenaan pajak berdasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 7. Tarif pajak menurut Henry Suwandi. Tarif sebanding atau proporsional, tarif progresif, tarif digresif, dan tarif tetap. Pengertian penerimaan pajak berdasarkan undang-undang. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan pada masyarakat yang berpenghasilan atau hasil yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan menurut resmi adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Menurut geografi sendiri ada dua, yakni negeri dan luar negeri. Tidak termasuk objek pajak. Yang ini adalah contoh yang objek-objek yang tidak termasuk objek pajak ya. Kantor perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomatik, dan organisasi internasional. Organisasi-organisasi internasional yang Indonesia berada di dalamnya dan tidak mendapat penghasilan di Indonesia. Objek pajak penghasilan. Objek pajak merupakan segala sesuatu yang dikenakan pajak. Oleh pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Berdasarkan mengalirnya tambahan kemampuan ekonomi subjek pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, penghasilan dari usaha atau kegiatan, penghasilan dari modal, dan penghasilan lain-lain.
Beberapa contoh penghasilan kena pajak. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Beberapa contoh penghasilan tidak kena pajak. Bantuan atau sumbangan, harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara, dan warisan. Pajak penghasilan orang pribadi. Pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dasar dan teori pemungutan pajak. Berdasarkan teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori bakti, dan teori gaya beli. Yurisdiksi pemungutan pajak, asas tempat tinggal, asas kebangsaan, serta asas sumber. Terima kasih telah melihat presentasi saya. Sampai di sini saja saya berpresentasikan tentang pengertian dan penjelasan pajak. Terima kasih.